Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Hindra's Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan shalawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Hari ini saya akan share terkait dengan materi eh, di playlist export payment itu yang membahas mengenai letter of credit ya, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui grup SB maupun melalui chat kepada saya. Ada yang apa namanya bertanya terkait dengan berbagai hal terkait dengan pembayaran LC. Nah, saya akan step by step akan saya ajari Anda adalah apa namanya terkait dengan yang ada terkaitannya dengan LC, yaitu salah satu adalah pihak-pihak yang terkait dengan LC. Oleh karena itu, saya akan share, saya akan tulis ya di sini. Jadi pelajaran pertama tentang LC adalah pihak-pihak, pihak-pihak yang terlibat LC. Ini akan saya usahakan sedetil mungkin ya, terkait dengan pembayaran letter of credit. Karena ini tadi ada yang bertanya tentang salah satu pihak-pihak ini. Apa salah satu pihak ini adalah pihak bank. Nah ya, pihak bank. Nah, bank ini ada berbagai macam bank yang terlibat ataupun tidak terlibat. Dalam arti nanti sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nanti akan saya bahas detail tentang uh, siapa bank ini ya. Oke, pertama kita lihat dari sudut perbankan yang ada di luar negeri, yaitu banknya importir ya. Di luar negeri banknya importir. Nah, di dalam uh, bank yang di dunia importir ini ada yang ada yang bisa ada juga yang menyebut ini sebagai importer banks. Nah, ya, ini banknya importir ya. Jadi nanti uh, ada menanyakan present open in your importer ya atau importer bank Anda. Nah, jadi bisa disebut importer bank ya. Kemudian secara khusus karena namanya importer bank itu kan belum tentu apa namanya buka LC. Nah, tetapi importer bank ini yang khusus untuk buka LC-nya ini adalah disebut sebagai issuing bank. Issuing bank ini adalah issuer, penerbit LC. Jadi kalau kita sudah bicara tentang pembayaran LC, maka Anda harus bicara adalah, oke, okay, please issue the LC in your issuing bank. Ya, bukan importer bank ya. Kalau importer bank itu secara umum, ya, eksportir bank, importer bank itu secara umum. Tapi kalau issuing bank itu sudah mengerucut kepada penerbit LC. Nah, ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita di dalam komunikasi bisnis itu customer itu bisa percaya kepada kita itu seolah paham dengan LC itu dari komunikasi bisnis yang kemarin kita sebutkan bagaimana kita membranding perusahaan kita itu supaya besar, kelihatan besar dan kita tuh apa kemampuan kita di dalam dunia LC ini juga paham sehingga cara bicara pun bisa Anda sampaikan dengan yang tepat. Jadi kalau ada secara umum tidak terkait dengan LC, Anda bisa ngomong, ya oke, ya your importer bank, ya importer bank Anda bagaimana terserah. Tapi kalau sudah menuju LC, oke, please issue LC in your issuing bank. Jadi mungkin boleh juga Anda sebutkan your bank, tapi kalau kita lebih detailkan adalah your issuing bank, penerbit LC. Jadi mereka bisa memilih ya, importer bank, issuing bank.
Ya, ini satu ya, ini bank. Dieksportir, ya, dieksportir ini ya, bisa juga disebut sebagai eksportir bank, ya, eksportir bank. Nah, tapi kalau untuk LC, nah ini kita akan terjemahkan lagi ya, fungsi-fungsinya ya, eksportir bank itu apa fungsinya? Karena di setiap bank itu mempunyai fungsi-fungsi dan itu bisa disebut ya, bisa disebutkan. Di sini eksportir bank itu fungsinya sebagai apa? Oke. Nah, ini fungsinya ya. Jadi Anda jangan sampai salah mengucap ya, mengucap. Kalau kita udah transaksi letter of credit, nah ini ya, letter of credit, maka yang disebut sebagai exported bank harus dilihat dari fungsinya. Fungsinya dia sebagai bank itu apa? Ya, ini disebut sebagai advising bank. Nah, satu ya, advising bank. Advising bank ini fungsinya adalah bank yang memberitahukan kedatangan LC. Jadi kalau masih kita bicara awal-awal di komunikasi bisnis dengan LC, pasti importer bilang, please inform me about your advising bank. Nah, ini ya advising bank yang akan memberitahu kedatangan Anda. Jadi ini bank yang akan memberitahukan kedatangan LC, advising LC, kedatangan LC. Nah, ini ya advising bank. Ya. Jadi bank yang akan memberitahukan kepada Anda, ini Pak Indra LC-nya sudah datang. Ini disebut sebagai ini advising bank ya. Jadi kalau Anda nanti ngomong kepada importer bilang please note my atau our my advising bank nah, gitu ya. Oke. Nah, sebentar ini agak ada error. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi di sini ada namanya advising bank. Jadi kalau Anda bicara komunikasi bisnis, mungkin Anda pertegas. Anda boleh sih, oke, please LC send to my bank. Itu boleh my bank ya. Bank kami, our bank. Tapi kalau Anda ingin bicara LC lebih tegas, Anda menunjukkan bahwa Anda ini adalah paham LC. Oke, please send LC your my advising bank. Ya, advising bank. Nah, ini ya. Jadi ini komunikasi bisnisnya. Jadi customer wah ada paham nih advising bank ya. Nah, lebih baik gunakan advising bank daripada my bank ya, advising bank ya. Bank yang akan meneruskan LC kita. Ini kita bicara tentang LC ya. Ini tentang advising bank. Nah, ini fungsi pertama ya. Fungsi kedua ya. Ini Anda harus paham. Ini mungkin banknya masih sama. Kita contoh banknya Bank Mandiri. Ketika Bank Mandiri itu dia memberitahukan kedatangan LC-nya, maka dia berfungsi sebagai advising bank. Ya, ini ya. Nah, ini eksportir harus kelihatan apa ya, paham banget ya. Jadi paham banget, kelihatan paham banget. Yang penting itu poin-poinnya itu sudah menunjukkan bahwa Anda itu sudah siap, ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan negotiating bank. Nah, ini di eksportir ya, ini di eksportir ya, bukan di importir ya, eksportir bank ya. Nah, jadi eksportir bank itu ada advising bank. Yang kedua negotiating bank. Negotiating bank itu fungsinya. Jadi ketika Anda sudah mengirim barang kapal, terus dokumen sudah ada siap, Anda masukkan ke bank Anda, ini Anda bicara tidak ke advising bank lagi, tapi ada oke, okay, I will submit the document in my negotiating bank, gitu.
negotiating bank. Nah, ini ya. Jadi ini bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa sudah LC ya. Ada polisi boleh juga sih menyampaikan, oke, I will submit to my bank gitu lebih singkat ya. Tapi dengan kata-kata penegasan ini Anda mencerminkan bahwa Anda itu paham terkait dengan LC. Sehingga kalau Anda bilang kepada customer ya, oke, our document already will submit to my negotiating bank ya, negotiating bank ya. Jadi bank yang akan negosiasi. Apa yang disebut negotiating bank ini? Ya, negotiating bank, negosiasi. Nah, negosiasi, sorry, negosiasi bank ya. Itu bank yang tidak nego-nego gitu. Untuk nego-nego kita enggak. Kita nego-nego dengan bank tidak ya. Artinya negotiating bank ini adalah bank yang akan mengambil alih wesel ekspor Anda. Ya, wesel ekspor itu nanti dilengkapi dengan dokumen. Karena bank itu menjamin, maka bank akan mengambil alih. Tak pindah ke saya, dia akan cek karena bank sudah mengambil alih wesel Anda. Ya, ini namanya negotiating bank, mengambil alih wesel Anda. Jadi dokumennya sudah diambil oleh bank, dicek semua ini diambil alih, ya, diambil alih. Nanti ada terkait dengan pembiayaan, ada negosiasi, ada yang di mana collection basis ya, nanti kita terangkan ya. Nah, ini tentang negotiating bank. Jadi nanti kalau ada sampaikan kepada eksportir ataupun kepada bank, Pak, saya akan negokan dokumen saya ke bank Anda akan submit. Jadi fungsi bank itu sebagai negotiating bank. Ya. Jangan kebalik ya. Ketika terima LC, oh saya sudah terima LC dari negotiating bank ya. Jangan ya. Saya sudah terima LC dari advising bank kami ya. Terus begitu Anda setor dokumen ke bank, Anda bilangnya oke, dokumen sudah kami kirim ke negotiating bank kami. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda paham LC ya. Ini negotiating bank ya. Nah, ini yang banknya eksportir ya terkait dengan exchanging bank dan negotiating bank. Ya, nah, oke ya, ini paham. Nah, yang ke, yang selanjutnya ini uh, ada bank lain ya, bank lain. Saya sebutkan bank lain ini dua-duanya ya. Jadi ini kita sebut sebagai ini tadi sudah jelas ya. Satu banknya importir ya, issuing bank, penerbit LC. Yang kedua banknya eksportir, ada advising bank dan negotiating bank. Ini fungsinya banknya bisa sama ya, banknya bisa sama, bisa juga beda. Jadi LC ada terima ada advising bank, misalnya Bank Mandiri ya bisa, tetapi pada saat Anda pengiriman dokumennya Anda karena mungkin banyak bank, maka Anda bisa setor ke bank yang lain, yaitu di misalnya Bank BRI. Makanya kita ngomongnya bukan advising bank, negotiating bank. Nanti ada mekanismenya ya terkait dengan perpindahan di sini ya. Nah, ini disebut dengan existing bank. Nah, ada bank yang lain yang disebut di sini ada yang namanya misalkan confirming bank. Nah, confirming bank itu bank yang mengkonfirm, ya, bank yang menjamin. Confirming bank ini adalah sifatnya khusus. Khusus kalau LC-nya akan dijamin oleh bank lain, ya. Jadi lupa, LC kan sudah dijamin oleh bank. Nah, ini ada catatan khusus. Misalkan issuing bank-nya, nah, issuing bank-nya ada penerbit LC ya di negara importir tidak kredibel, ya, tidak terkenal, ya, tidak terkenal, meragukan bahasanya gitu. Tidak bisa jadi negaranya negaranya ini kok kayaknya nggak aman-aman saat ini ya. Itunya risk country. Nah, Anda terima dari negara-negara yang bermasalah, risk country ya. Terus kemudian apa namanya tidak kredibel, nah, tidak kredibel, tidak terkenal banknya ya. Jadi mungkin Anda bisa menyebutkan ini bank apa ini ya, yang tidak terkenal gitu ya. Dan eh, dari negaranya juga tidak terkenal. Kemudian bisa jadi eh, negaranya dulunya itu
aman, ya safe country, tetapi ada kondisi tertentu sehingga faktor-faktor yang lain membuat negara itu tidak aman, ya, tidak aman. Nah, tidak aman. Nah, di sini Pak bisa mengetahuinya dari mana tentang issuing bank ini? Anda bisa berkomunikasi ke bank Anda, ya, ke eksportir bank Anda. Biasanya teman-teman eksportir bank ini akan menyampaikan, Pak ini LC-nya ini banknya nggak anu loh, nggak terkenal loh. Pak ini ada risk country loh, gitu ya. Terus Pak ini ada kondisi di negara tertentu ini lagi ada bermasalah ini. Nah, di situ ya. Jadi Anda bisa informasi ke eksportir bank ya. Kalau negara-negaranya udah aman ya, contoh nih negara maju Jepang, nanti ada terima dari Taiwan, ada terima LC dari Singapura, UK. Ini kan insya Allah negara-negara yang sudah kelihatan safe gitu ya. Tapi suatu saat ada terima LC dari Lebanon begitu ya. Ini kan agak meragukan. Terus ada terima LC dari negara-negara mana ya yang belum pernah apa tidak ada koresponden misalnya seperti Bangladesh dan sebagainya. Ini kan bisa jadi ada faktor-faktor yang tidak aman. Nah, disinilah kalau Anda terima komunikasi bisnis dengan negara tertentu dan Anda lihat, wah ini banknya negaranya kok nggak aman atau issuing banknya mana yang nggak jelas. Nah, Anda nanti bisa minta kepada importernya, tolong LC-nya dikonfirm, ya, dikonfirm ya. Ada bank, jadi issuing bank di sini nanti ya issuing bank nanti ini ada yang menjamin bank lain. Nah, menjamin dijamin oleh bank lain, dijamin ya dijamin oleh bank lain yang lebih terkenal, lebih percaya di negara yang terkenal. Jadi issuing bank nanti akan dijamin oleh bank yang besar ya atau terkenal ya. Misalkan nih dijamin oleh Development Bank Singapura, dijamin oleh Bank of Tokyo, Bank of New York, Citibank, dan Standard Chartered Bank ini kan bank-bank sudah terkenal ya. Jadi issuing bank Anda, issuing bank import ini mungkin nggak terkenal dan Anda bisa minta bisa nggak dijamin dengan bank lain. Nah, covenant bank ini fungsinya suatu saat ya ketika issuing bank di sana itu mengalami kesulitan likuiditas, bangkrut, maka bank inilah yang akan menjamin pembayaran hasil, ya, menjamin pembayaran. Nah, ini ya. Ternyata kesulitan likuiditas dan sebagainya, maka bank ini menjamin covenant bank. Tentu ini ada teknikalnya nanti mungkin insya Allah juga nanti ada waktu kita bahas. Dulu kami sudah biasa minta bantuan. Waktu saya masih kerja di perbankan di tahun 90-an itu kan Krismon ini. Ya, kita sebagai penerbit LC di luar negeri nggak ada yang percaya. Maka kita minta bantuan, jaminan, minta dijamin. Walaupun kita dulu di perusahaan BUMN, di Bank Bapindo, yang sekarang jadi Bank Mandiri tahun tahun 9798 itu, bank di luar negeri nggak ada yang percaya pada Bank Bapindo, sehingga kita biasanya minta kontak ke Citibank, ke Standard Chartered Bank, tolong kami dijamin. Ya, nah ini ada mekanismenya, ya ini agak rumit nanti ya. Ada teknik apa, ada skemanya yang tentunya orang bank yang akan paham. Dan saya juga insya Allah paham. Nah, inilah bank yang akan menjamin. Nah, bank sendiri tentunya ada persyaratan khusus untuk menjamin itu. Oke, tolong kasih saya dana dulu, senilai AC. Nah, itu ya. Jadi namanya dia, tapi bank juga pengen aman. Kalau zaman masih run well gitu ya, jadi artinya nggak ada masalah itu, kami cukup please confirm my bank itu mereka sudah confirm aja. Tapi begitu respon, mereka juga minta jaminan juga berupa dana kita yang mungkin bisa diblok ataupun di apa kita di debit dulu rekening kita di luar negeri dan mereka baru berani menjamin. Nah, ini yang confirming bank. Nah, nanti ada bank ini banknya ini biasanya terkait dengan hal tersebut ya. Ini terkait dengan confirming bank. Jadi ini pokok dari bank-bank yang terlibat. Satu, banknya importir yang disebut issuing bank. Yang kedua, banknya eksportir yang disebut eksportir bank ini sesuai dengan fungsinya bisa disebut sebagai advising bank kalau dia hanya
menyampaikan kedatangan LC dan Anda bilang ini my advising bank adalah bank ini. Nah, ketika dokumennya sudah siap dikirim ke bank, maka Anda ngomongnya adalah our negotiating bank, ya, bank penegosiasi kami, ya, fungsinya sebagai bukan sebagai advising bank lagi, ya, di situ. Nah, kemudian ada namanya confirming bank. Nah, di confirming bank ini ketika Anda dalam komunikasi kok agak meragukan, ya, ini negaranya, banknya. Bahkan dari pihak bank kita menyampaikan, Pak, ini banknya kurang aman loh Pak ini. Tapi karena Anda sudah yakin pengen ini tapi butuh keamanan, Anda bisa mengajukan pada importer, tolong dikonfirm LC-nya. Nah, nanti ada khusus di dalam klausul LC ada namanya LC apa LC confirm. Nah, di dalam ditulis nanti di saya lupa di SWIFT-nya nomor berapa. Nah, confirm dengan with confirmation dengan bank amanah. Jadi ada berarti pihak bank yang itu yang menjamin. Jadi kalau ada masalah apa-apa terkait dengan bank, ya kolab, likuiditasnya atau negaranya lagi kacau, maka confirming bank inilah yang akan menjamin terkait dengan pembayaran ACW. Nah ini ya, jadi teman-teman yang terkait dengan pertanyaan tentang bank DLC, bank kita yang DLC ini, jadi ada advising bank, investing bank, kemudian banknya importir adalah bank issuing bank ya. Terus ada pihak-pihak lain yang Anda bisa mendapatkan konfirmasi, yaitu yang disebut dengan confirming bank. Ya, oke. Nah, kemudian Pak, kapan kita menggunakan bank-bank ini khusus untuk eksportir ya, khusus untuk eksportir. Jadi, apakah kita bisa memilih bank ini eksportir ya? Milih bank. Memilih eksportir bank atau masih selevel memilih memilih advising bank. Ya, apakah eksportir bisa memilih? Tentu ada yang menentukan ya. Misalkan Anda mempunyai perusahaan Anda mempunyai beberapa bank ya, misalkan ada kita sebut aja Mandiri ya, ada BNI, ada BRI dan lain sebagainya ya. Yang tentunya ini adalah yang semua adalah full devisa ya, devisa ya. Ya. Advising bank. Anda bisa memilih mana. Jadi kalau kami dulu saya masih bekerja di Sinar Mas Group itu karena transaksinya banyak, jadi tidak memungkinkan saya hanya pilih satu bank. Jadi kami mempunyai beberapa bank yang mensupport transaksi apa namanya transaksi ekspor impor kami yang menggunakan LC, ada Mandiri, BNI, BRI ya dan bank-bank yang lain. Nah, kami bagi. Nah, kita memilih. Jadi ketika kita menyampaikan kepada importer di sana, please send DLC through my advising bank. Nah, kita beritahukan kepada mereka. Jadi kita di dalam transaksi LC pun kita membagi nanti ya advising apa namanya di Mandiri. Besok kita sampaikan ke BNI gitu ya advising. Nah, kita bisa memilih sendiri ya tergantung. Tapi kalau masih satu ya itu aja ya. Kalau mandiri mandiri saja udah cukup gitu ya. Tapi kalau kita transaksi banyak kita bagi ya. Ke Mandiri ada, BNI ada, BRI kita bagilah. BKI pengerjaan supaya kita juga bisa cepat karena kalau menumpuk di satu bank agak kesulitan ya. Dulu waktu kami masih di Sinar Mas Group itu sehari bisa 20 dokumen di satu bank ya. Terus ada bank lain ya, agak sulit karena waktu itu kita di Sinar Maghrib itu di pabrik kertas cuci kimia TBK itu sehari bisa minimal 100 kontainer ya. Kalau akhir bulan bisa 400 sampai 500 kontainer. Dan itu dokumennya sangat banyak dan kita ada beberapa bank. Jadi kita pilih. Nah, ini kita atur ya. Jadi ada sebagai eksportir bisa memilih advising bank dan itu ada sampaikan kepada mereka ya. Please send LC through our bank, advising bank, Anda sebutkan bank Anda ya. Jadi ini wewenang Anda ya. Dan tentunya ini adalah bank Anda di mana Anda sudah punya rekening di situ, Anda punya apa namanya apa istilahnya komunikasi bisnis dengan bank itu.
menjadi nasabah yang lama enak membuat komunikasinya ya. Ini ya, jadi Anda bisa memilih advising bank Anda sendiri dan itu bisa disampaikan ke calon importer Anda. Oke, jadi sikat dulu terkait dengan pihak terkait. Pihak pihak yang terkait dengan LC ini adalah pihak bank ya. Nanti akan kita sampaikan pihak-pihak lain yang tentunya Anda akan menambah atau mengupskill pengetahuan Anda terkait dengan perdagangan internasional khusus pembayaran letter of credit. Semoga nanti dengan penambahan upskill sumber daya manusia ini Anda nanti bisa dipercaya oleh calon importer Anda dan Anda bisa menjadi eksporter yang trusted dan reliable partner, partner yang handal bagi mereka. Tetap semangat, I export. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.